I don't know. Right here, baby. Been waiting a long time for this. You gonna shoot me, kid? It's gonna go off and it's gonna blow a hole in her. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat ya. Film kita kali ini berjudul Dangerous Life. Film yang bergenre thriller dan juga kriminalitas. Oke teman-teman, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti alur ceritanya. Di awal cerita, kita melihat seorang cewek cantik montok yang bernama Kathy sedang bekerja di sebuah restoran. Saat itu dia sedang melayani seorang tamu yang bernama Adam. Hey, it's alright. Embrace sociological theory. It's a corporate empirical analysis. Diketahui di sini, Adam adalah suaminya yang sedang bete karena pekerjaan. Kemudian setelah itu nggak taunya Adam dan Kathy malah bercocok tanam di dalam mobil. Waduh. Tak lama kemudian mereka kembali ke dalam restoran itu. Alangkah terkejutnya saat masuk ke dalamnya, mereka mendapati seorang perampok yang menyatroni restoran mereka. Singkat kata, Adam pun saat itu bertindak dan menghajar perampok tersebut. 4 bulan kemudian, Kathy bekerja sebagai seorang pelayan di seorang bilioner yang bernama Billy. Kathy saat itu bertugas tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga menyiapkan obat-obatan pada si Billy. Hal ini dikarenakan Billy sakit komplikasi dan tidak mempunyai sanak saudara lainnya. Suatu pagi, Kathy berbincang-bincang dengan Billy mengenai seseorang yang bernama Ethan. Ethan adalah si tukang kebun Billy yang dulu pernah bekerja di rumah tersebut. Pada malam harinya, Adam bercerita kepada Kathy bahwa dia harus menunggu panggilan kerja yang sedang dilamarnya. Padahal saat itu mereka semua mempunyai banyak sekali hutang piutang dan pengeluaran yang harus mereka cicil. Dan akhirnya mereka berdebat satu sama lain hingga bertengkar kemudian. I begged you. Di scene lainnya, tepatnya di rumah Billy. Pada malam itu, Billy merasa ada seseorang yang mengendap-endap di rumahnya. Kemudian dia memeriksanya dan ternyata itu adalah Kathy. Kathy bermaksud hanya ingin curhat karena tidak mempunyai tempat lain setelah dia bertengkar dengan Adam. Lalu sesudah itu, tak disangka-sangka Billy pun menawarkan pekerjaan kepada Adam untuk bekerja di rumahnya. Singkat cerita, keesokan harinya Adam dan Kathy mulai bekerja di rumah Billy. Tentu saja saat itu Adam sangat menyukai pekerjaannya. Kemudian dia melihat-lihat sekitar dan mengitari rumah tersebut. Di sudut lainnya ada seseorang pria yang sedang mengetuk rumah Billy. Kemudian dia berkata bahwa dia bernama Hayden. Dia mengaku adalah calo sebuah rumah. Dia berkata kepada Kathy, dia berminat untuk membeli rumahnya ini. Akan tetapi tentu saja Kathy berkata ini bukan rumahnya dan tentu saja rumah ini tidak dijual. Kemudian si Hayden memberikan kartu namanya agar suatu saat apabila dia berubah pikiran atau ada informasi, segera untuk menghubunginya. Keesokan harinya datanglah seorang agensi penyalur tenaga kerja yang bernama Robert. Robert kemudian masuk dan berbincang-bincang dengan Billy. Nah, ternyata Robert inilah yang memberikan pekerjaan kepada Kathy untuk bekerja di rumah tersebut. Kemudian saat itu Billy memanggil Kathy untuk memberikan gaji bulanannya.
Katie pun menerimanya dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Billy. Setelah pulang dari pekerjaan, Katie diantar oleh Adam untuk pergi ke sebuah bank terdekat. Nah, mereka bermaksud untuk mencairkan cek yang sudah dia terima dari si Billy untuk membayar hutang-hutang dan cicilan mereka. Alangkah terkejutnya mereka saat membuka amplop yang diberikan Billy. Di sini tertulis nominal ceknya sebesar $7.000. Nah, nominal ini ternyata jauh daripada gaji yang seharusnya dia terima. Di sini muncul kepanikan dan juga kebingungan dalam diri si Katie. Katie berencana untuk mengembalikan uang tersebut dan menanyakan kepada Billy. Akan tetapi Adam yang membutuhkan uang mengajaknya untuk berkompromi. Di sini Adam mengatakan bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut setelah membayar piutang pada hari ini. Seperti biasa, keesokan harinya Katie bekerja kembali di rumah Billy. Saat itu dia membuat obat-obatan dan juga sebuah kopi. Dia bermaksud mengantarkan kepada Billy dan kemudian meminta penjelasan soal uang yang kemarin. Setelah mundar-mandir mencarinya, Katie tak mendapati si Billy. Lalu kemudian dia berencana menengok ke atap rumah yang biasa dipakai Billy untuk menyendiri. Dan ternyata benar, dia melihat Billy sedang duduk termenung dengan memejamkan mata dengan arah ke bawah. Akan tetapi saat dia mendekat dan mencoba memanggil-manggilnya, tak ada sedikit pun respon dari si Billy. Dan kemudian dia baru menyadari bahwa Billy sudah tewas. Lalu Katie memanggil Adam dan menceritakan apa yang terjadi. Saat mereka mengobrol di atap tersebut, Adam penasaran dengan sebuah kunci yang berada di tangan si Billy. Kemudian Adam pun mencari tahu dan ternyata benar, dia menemukan sebuah kotak box yang terbuka. Tak disangka-sangka, box itu ternyata berisi foto-foto dan juga dokumen penting yang dimiliki si Billy. Karena Adam tambah penasaran, dia pun menggali lebih dalam box tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka ternyata menemukan banyak sekali tumpukan uang dolar. Melihat banyak sekali tumpukan dolar di dalam box tersebut, mereka merasa sangat senang sekaligus juga takut. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka. Singkat cerita, Katie pun menuruti apa kata Adam, yaitu menyimpan uang tersebut daripada uang tersebut disita oleh negara. Selanjutnya mereka menelpon polisi. Tak lama kemudian polisi pun datang dan menginterogasi mereka. Tentu saja mereka tidak menceritakan soal uang yang mereka temukan. Mereka hanya memberitahu si detektif bahwa Billy ingin dimakamkan di bawah pohon di depan rumah itu. Oh, he wanted his ashes spread in the. Okay, thank you. Satu hari telah berlalu. Adam saat itu sedang berada di depan laptopnya menunggu sebuah email dari sebuah perusahaan. Dia menunggu email tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan itu. Tak lama kemudian email pun datang. Setelah dia cek, ternyata email tersebut menyatakan dia ditolak. Saat itu sedihlah Adam, merasa jobless dan juga nggak punya uang. Kemudian Adam pun memutuskan untuk pergi ke rumah Billy dengan maksud untuk melihat-lihat uang itu kembali. Singkat cerita, Adam telah menghitung uang-uang tersebut dan didapati nominal sebesar $100.000 Amerika. Setelah itu, tak disangka-sangka Adam tiba-tiba dipukul seseorang dari arah belakang dan kemudian terkapar. Adam kembali tersadar setelah mendapat telepon dari si Katie. Kemudian karena Katie ketakutan,
dia pun meluncur segera ke TKP. Sesampainya di sana, dia memarahi Adam karena takut Adam dicurigai oleh polisi sebagai tindak kriminal. Mereka bertanya-tanya satu sama lain mengenai siapa orang yang menyerang si Adam dan mengapa dia diserang. Tak lama kemudian mereka bersepakat untuk menyimpan uang tersebut di sebuah bank. Somebody did some work on the house. But that was a couple years ago. I don't think it was a coincidence. Singkat cerita, sampailah mereka di bank dan menyimpannya di dalam sebuah box. Kemudian mereka pun meninggalkan bank dengan bersukacita. Terlihat di situ pula Hayden ternyata membuntuti dan mengintai mereka. Setelah keluar dari bank, mereka mendapat panggilan untuk pergi ke kantor polisi. Sampainya di sana, detektif menyatakan kepada mereka dan menanyakan perihal biaya kremasi. Hal ini dikarenakan Billy sudah tidak mempunyai sanak saudara. Kemudian Kathy saat itu memberitahunya bahwa semua biaya dia yang menanggungnya. Di kemudian hari, tepatnya di rumah kremasi, datanglah seorang pengacara muda cantik yang bernama Lee. Lee di sini memperkenalkan diri sebagai pengacara yang telah ditunjuk Billy untuk membantunya. Kemudian Lee mengambil beberapa dokumen dari dalam tasnya. Dan ternyata dokumen-dokumen itu adalah surat wasiat yang sudah dibuat si Billy. Si Lee menyatakan bahwa surat wasiat itu diberikan kepada si Kathy sebagai ahli waris harta bendanya. Kathy dan Adam yang mendengarkannya kemudian saling melirik satu sama lain sebagai tanda kegembiraannya. Singkat cerita, Kathy saat itu meminta tolong kepada Lee untuk mengurus segala sesuatunya secara legal hingga mereka mendapatkan warisan daripada si Billy. Kemudian saat beberes, Adam mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kepadanya untuk membuat surat laporan mengenai perampokan yang terjadi 5 bulan yang lalu yang telah melibatkannya. Setelah sampai di kantor polisi, Adam menanyakan siapa yang menyuruhnya untuk membuat laporan. Setelah dicek sana-sini, ternyata tak satu pun di antara para polisi itu yang menelponnya. Tak lama kemudian datanglah detektif dan bertanya-tanya kepada si Adam. Saat itu detektif mengatakan bahwa pelaku pembunuhan atau perampokan yang terjadi 5 bulan yang lalu sudah mati di dalam penjara. Nah, dari sini mereka pun semua bingung siapa yang telah menelpon si Adam. Sementara itu di rumah Lily, Kathy kembali dikejutkan dengan kedatangan si Hayden. Hayden saat itu tetap saja ingin membeli rumah tersebut. Akan tetapi saat itu Kathy mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang ahli warisnya dan tak akan menjual rumah tersebut. Hayden saat itu tak percaya dan berkata kepada Kathy bahwa surat wasiatnya tersebut adalah palsu. Kathy yang saat itu marah kemudian mengusirnya dan mengancamnya dengan melaporkan ke polisi. Di hari yang sama, Kathy bertemu dengan detektif cantik itu. Mereka berbincang-bincang akan hal-hal yang aneh dan mencurigakan. Selanjutnya, Kathy menanyakan kepada Adam beberapa hal yang dia rasa janggal. Kathy saat itu mencurigai bahwa Hayden lah yang telah menelpon si Adam. I called her, actually. That's not how it looked. Maybe if you'd answered your phone. Di tempat lainnya, detektif cantik itu menemui agen tenaga kerja si Kathy. Si detektif menceritakan kepadanya bahwa Kathy telah menerima gaji sebesar $7.000 pada hari itu. Mendengar hal tersebut, si botak akhirnya marah-marah dan menuduh si Kathy telah memeras kepada si Billy yang sedang sakit. 1 minggu kemudian, karena penasaran, Kathy kembali menyelidiki rumah si Billy.
Dan benar saja, saat dia menyelusuri rumah, dia menemukan cek atas nama Ethan. Ethan adalah tukang kebun dari rumah Billy yang sudah bekerja beberapa tahun yang lalu. Dan anehnya, cek-cek tersebut tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Dan tak satupun dari cek tersebut dicairkan. Karena penasaran, Katie pun terus menyelusuri tempat itu. Dan tak disangka-sangka, dia pun menemukan sebuah jasad yang telah membusuk di atas rumah. Tidak hanya itu, di samping jasad tersebut, dia menemukan beberapa bongkah berlian. Cerita, Katie membawa berlian-berlian tersebut kepada Adam dan menceritakan semuanya. Tak lama kemudian datanglah si botak, si agen tenaga kerja. Si botak marah-marah karena telah mendengar cerita dari si detektif. Si botak menuduh si Katie sudah melakukan kriminalitas karena sudah berbohong bahwa dia bekerja sama dengan suaminya di rumah si Billy. Selanjutnya, Katie mengecek obat-obatan yang berada di rumah Billy. Saat itu, Katie menyadari ada salah satu obat yang jumlahnya berkurang, bahkan hampir habis. Lalu datanglah Adam untuk berjumpa dengan Katie. Katie mengatakan bahwa dia takut sekali dengan melihat banyak sekali berlian-berlian di tangannya. Akan tetapi Adam meyakinkannya bahwa dia harus menyimpan berlian tersebut. Kemudian Adam berkata kepada Katie, dia akan membereskan mayat tersebut agar tidak diketahui oleh pihak polisi. Singkat cerita, Adam pun membuat mayat Ethan di tempat sampah di kota sekitar tempat tinggalnya. Di malam yang sama, Katie terbangun dari tidurnya karena mendengar kegaduhan. Saat itu Adam berkata kepadanya bahwa ada seorang penyusup yang masuk ke rumah mereka. Akhirnya baku tembak pun terjadi dan ternyata penyusup itu adalah si botak, agen tenaga kerja. Tak lama kemudian polisi pun datang dan mengeksekusi tempat tersebut. Mereka semua menjadi takut, kebingungan, dan bahkan sakit kepala. Karena peristiwa-peristiwa ini sangatlah janggal dan terjadi dengan secepat kilat. Keesokan harinya, Katie pergi menemui pengacara Lee. Dia bermaksud untuk mengobrol dan sharing kepadanya. Katie berkata kepadanya bahwa Adam dalam masalah besar karena sang detektif mulai mencurigainya. Katie pun meminta bantuan kepada Lee agar dapat membantunya bebas dari hukuman penjara. Kemudian mereka berdua meluncur ke Bank BRI Indonesia. Di sini Katie berencana untuk mengambil uang yang telah dia simpan. Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya melihat kotak yang berisi uang tersebut telah kosong. Kemudian pengacara Lee bertanya kepada Katie, apakah uang saja yang dibawa oleh Adam? Dan saat itu Katie pun menjawab, uang dan juga berlian. Di tempat lainnya ditemukan mayat Ethan yang sudah membusuk di dalam bak sampah. Saat itu detektif pun mengetahui bahwa berita tersebut memang ada hubungannya dengan mereka. Kemudian tambah pusinglah si detektif dan makin bertanya-tanya. Sampailah Katie di rumah dan bertemu dengan Adam. Kemudian Katie bertanya kepada Adam, mengapa engkau membawa semua uang tersebut? Adam pun menjelaskan kepada Katie bahwa mereka semua dalam bahaya, katanya. Adam berkata kepada Katie bahwa Hayden adalah perampok sebuah toko berlian yang berlangsung 2 tahun yang lalu. Adam kemudian mengatakan bahwa Hayden tidaklah sendiri. Dia ternyata bersama Ethan dan merampok sebuah toko berlian. Saat itu dikatakan bahwa polisi berhasil menangkap Hayden dan juga menembak Ethan. Dan anehnya, walaupun tertembak, Ethan berhasilkan melarikan diri hingga sekarang tak ditemukan mayatnya.
Nah, jadi di sini Ethan mati sendiri di rumah Billy. Kemudian tiba-tiba saja Hayden berada di tempat itu, kemudian menyandra Kathy. Hayden pun kemudian memaksa Adam untuk menyerahkan berlian tersebut. Baku tembak pun terjadi. Saat itu Adam terkena, bahkan Kathy pun terpukul roboh. Saat itu Hayden berusaha berjalan untuk menuju ke arah Kathy dan juga Adam. Akan tetapi beruntunglah Adam masih berhasil menembakkan sebuah tembakan ke arah Hayden. Dan akhirnya Hayden pun terkapar. Lanjutnya setelah Kathy tersadar, dia pun menghampiri Adam dan berkata kepada Adam, "Apakah engkau baik-baik saja?" Saat itu Adam sudah sekarat dan dia mengatakan keberadaan berlian tersebut berada di bawah pohon. Sekonyong-konyong tiba-tiba saja Lee sudah berada di rumah Billy. Dia bahkan menanyakan di mana keberadaan berlian itu. Kejadian aneh ini membuat Kathy sedikit curiga, akan tetapi dia malah berkata kepada Lee bahwa yang membunuh Billy adalah si Hayden. Hayden memberikan obatnya yang membuat Billy overdosis hingga tewas di atas kursi. Singkat cerita, Lee berkata jujur kepada Kathy bahwa dia adalah pengacara Hayden. Di sini Lee berkata dia membantu Hayden lolos dari hukuman mati, bahkan dia hanya dihukum 2 tahun penjara dan kemudian bebas. Akan tetapi Lee berkata bahwa Hayden akan memberikan sebagian berlian tersebut sebagai upahnya. Selanjutnya Lee kembali mendesak Kathy untuk memberikan berlian-berlian itu. Akan tetapi tentu saja Kathy tidak mengatakannya. Lalu saat itu mereka berusaha keluar dari rumah dan tiba-tiba saja datanglah sang detektif mengacungkan pistol kepada Lee. Hal ini dikarenakan Lee melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Dengan cepat dan cekatan, sang detektif akhirnya dapat menembak Lee tepat di dadanya hingga roboh terkapar. Dan selamatlah Kathy dari ancaman pembunuhan. 4 bulan kemudian terlihat Kathy sedang menyirami bunga di depan taman rumahnya. Terlihat pula bahwa Kathy sedang berisi alias hamil besar. Tak berselang lama datanglah si detektif memberikan kabar gembira kepadanya, yakni kasus yang kapan hari sudah ditutup dan Adam tak terbukti melakukan kriminal. Dengan berita baik itu, maka berakhir pula alur cerita film kali ini. Di akhir cerita terlihat berlian-berlian itu berserakan di bawah pohon dekat rumah. Nah, gimana teman-teman akhir alur cerita film ini? Silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di setiap video atau sosmed kalian. Terima kasih. Bye-bye.